Oke, tadi gue dapat kiriman dari Bugis. Ini ada tabung bambu, ya. Gue mesennya tembakau, tapi dikiriminnya tabung bambu. Wah, kayak apa nih tembakaunya? Nah, kita bukanya dia dilapis. Ini bentuknya ke daun ketapang ya, kalau di kita ya. Tuh, dulu gue kalau habis main ikan cupang, kalau cupang gue sisinya rontok-rontok, habis buat recovery itu gue cemplungin ini nih ke toplesnya dan bisa nunggu lebih cepat lagi nanti recovery bulu-bulunya. Tapi gue nggak tahu nih daun ketapang apa daun enal ya, whatever. Oke, gue nggak memaksakan pengetahuan gue di sini. Gue juga pengen tahu. Ini kayak tembakonya dipres di bambu kayak lemang ya. Nggak tahu makanan ketan nggak, ketan yang dibakar di bambu ini kayak lemang. Tapi ini tembakaunya warna hitam. Ya, dan mereka menyebut tabung bambunya ini timpo. Konon ini sejarahnya dulu mulai menjadi satu kegiatan pertanian tembakau itu di daerah Bugis itu tahun 1934 ya, sebelum akhirnya menjadi satu industri di tahun 1960-an. Dan kalau orang Bugis menyebutnya ini ico ugi ya. Nah, ini timponya timpo ico, karena tembakau buat di daerah Bugis itu sebutannya ico atau cambako. Cambako juga disebutnya untuk daerah Mandar dan lain sebagainya itu cambako. Kalau daerah Makassar sendiri menyebutnya tambako kalau nggak salah. Oke, ini ada ico ugi ya, ceritanya gue keluarin dari timpo iconya. Wow, kayak gini bro, tuh dia sepanjang bambu ini. Ya, ini ngejaga dibungkusnya kayaknya ini dari daun enau ya. Ini kayak dari daun enau. Oke, nah ini nih pertama kali beli tembakau kita nyoba ini mesti kita potong dulu ya. Mesti gue potong dulu kayak habis belanja bolu di Medan. Oke. Nih ya, ini setengah dari bambunya yang gue keluarin ya. Satu kepingannya kita gue potong dulu. Nah ini dia nih. Masih lagi ya sayangnya. Oke, ico ugi. Nah, ini yang gue suka dari ico ugi ini. Oh ya, ico ugi ini yang mirip ini sohib gue di Bugis, namanya Andi Tema ya. Dan Andi ini yang di Tema ini, dia ini adalah usaha turun-temurun dari kakeknya. Kakeknya namanya Daeng Panu ya, Andi Panu, yang dia terusin sampai sekarang. Dan memang menurut Andi sendiri udah jarang yang mau nerusin tradisi ini gitu loh. Karena buat gue sih ini menarik ya. Proses pembuatannya ini berbeda dengan tembakau di Jawa ya, yang konon memang beraroma cengkeh ya, saus-sausnya itu dari cengkeh dan lain sebagainya. Justru ico ugi ini atau tembakau sopeng ini ya, yang dari Bugis ini, sausnya itu dari gula aren. Jadi pembuatannya itu kita udah memilih nih tembakau-tembakau yang berkualitas tinggi ya, nggak langsung di packing, tapi dibikin dulu satu drum biasanya tuh ya, beberapa drum itu gula aren yang diaduk. Setelah diaduk udah sampai ya mereka yang tahu lah gimana cara ngeraciknya, ditambahin saus dan didiamkan selama semalam, nggak langsung. Nah setelah semalam itu baru dicampur deh tuh
tembakau yang berkualitas itu dicampur ke dalam gula aren ini gitu loh, diaduk lagi, dan proses pengadukannya pun buat gue sangat detail ya, sangat butik banget gitu ya, nggak bukan yang sekedar ngaduk aja, tapi emang membutuhkan ketelitian yang luar biasa untuk menghasilkan satu racikan ico-ogi seperti ini. Setelah diaduk, akhirnya dimasukkan ke tabung bambu ini, tabung bambu ya, yang akhirnya tabung bambu itu sendiri dilapisin dulu dengan daun enau, atau juga bisa juga dari daun kelapa gitu ya, yang memang disusun, itu bisa juga. Nah itu baru kita dimasukin tuh ke dalam timpo ini, ke dalam bambu ini. Nah setelah dimasukkan ke dalam bambu ini, itu pun nggak langsung jadi, tapi ada proses pengasapan. Waduh, itu diasepin dulu tuh, semua timpo itu diasepin selama, nah itu gue kurang-kurang selama berapa lama itu, kalau konon memang sehari atau 2 hari ya dibikin pengasapannya. Pengasapan itu sendiri biasanya dimulai subuh-subuh gitu loh, dan berakhir di hari berikutnya. Dan pengasapan ini sendiri memang mesti menggunakan arang ya, arang, walaupun ada beberapa home industri yang menggunakan serbuk kayu juga sebagai pengganti arang, karena memang yang penting di sini adalah kualitas asapnya yang banyak untuk mengasapi timpo-timpo ini. Wow, menarik ya. Gue selalu suka sama satu produk yang mempunyai untuk membuat itu membutuhkan tradisi ya, effort yang akhirnya membutuhkan kejelian, detail dan lain sebagainya. Nah, gue pengen coba ini. Kayak ini dia lengket ya, tapi kalau diginian tuh rontok tuh. Asik tuh. Jadi ngancurinnya kalian nggak usah ngancurin banget, ini udah rontok. Dan biasanya yang menikmati ico-ogi ini atau tembakau sopeng ini banyak juga yang menggunakan cangklong ya, pipa ya. Tapi karena gue emang bukan entah belum ya menjadi penganut cangklong, jadi gue selalu membiasakan mengikat tembakau ini dengan kertas ya, papir ya. Makanya gue selalu bilang ini adalah tembakau tingwe, linting dewe. Ini keren ya proses pembuatannya, makanya gue penasaran banget akan seperti apa tembakau yang memang sausnya bukan dari cengkeh dan lain sebagainya, tapi menggunakan gula aren. Gue pengen tahu rasanya kayak apa. Black tobacco. Oke, kita cek sekarang gimana sih cita rasa tembakau yang tidak menggunakan cengkeh sebagai saus tapi gula aren. Gue penasaran sih. Yeah man, it's light man. Jadi aromanya tuh emang ada aroma kayak honey gitu ya, kayak madu, atau enak karena aroma dari gula aren ya. Tapi ketika ini ada rasa sournya, ada rasa asam yang unik banget, dan gue kira bakal cocok sini. Bahaya nih. Ini enak banget men. Apalagi pakai kopi. Selamat berbagi hari. Makasih temen gue Andi Tema ya untuk tembakau sopengnya, ico-oginya. Ini kalau di sana produknya namanya Panu. Panu ini emang merupakan kakek dari sohib gue ini, Andi Tema. Thank you. Tabeki.